Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan masuk pertemuan kedua dari praktikum kecerdasan buatan. Oke, pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang DFS dan BFS. Apa itu DFS serta DFS? Nah, DFS itu merupakan singkatan dari Deep First Search, yang merupakan algoritma penelusuran graf atau pohon berdasarkan kedalaman, mana simpulnya ditelusuri dari akar, kemudian ditujukan ke salah satu simpul anaknya, dan dilanjutkan terus melalui simpul anak pertama dari simpul anak ke arah selanjutnya hingga mencapai level terdalam gitu. Nah, contohnya seperti ini nih. Misalnya kita memiliki graf seperti ini nih, ada 0, 1, 2, dan 3. Yang mana graf 0 itu arahnya, simpul arahnya itu ada ke 1 serta ke 2. Nah, terus yang graf 1 arahnya itu ada ke 2. Graf 2 arahnya ada ke 3 dan ke 0. Nah, graf 3 arahnya ke diri dia sendiri atau ke 3. Nah, dari arah, misal kita memiliki arah yang di start dimulai dari 1, maka dia 1 itu akan menuju 2, dan 2 itu nantinya harusnya akan menuju 0. Kenapa dia menuju 0 bukan ke 3? Karena 0 itu, karena kalau dia ketiga, dia graf akan berhenti karena ketiga tidak memiliki jalur selanjutnya lagi. Nah, jadi 2 itu akan ke 0, terus 0 ke 2 lagi gitu kan, baru ketiga. Jadi kalau dari 1 urutannya 1, 2, 0, 0 dan 3 gitu. Nah, kalau 2 itu harusnya 2, 0, 1, 3. Kalau 0, 0, 1, 2, 3 gitu. Oke, langsung kita coba contohkan aja gitu ya. Kita coba aja. Ini BFS. Oke, ini DFS ya. Oke. Nah, pada DFS gitu ya. Kalau bagian DFS yang pertama-tama yang harus kita lakukan itu adalah import ya gitu kan. Kita import dulu from collection, import default dictionary. Ini default dictionary. Yang mana default dictionary ini akan membuat suatu list, yang mana list itu nanti akan menyimpan suatu ini. Kita akan menyimpan ini nanti graf-graf yang ada ini. Nah, gitu. Lalu kita selanjutnya yang kita lakukan itu adalah membuat kelas. Nah, membuat kelas ini, kelas dari graf. Nah, kelas graf ini apa? Kelas graf ini nanti yang akan menjadi apa? Programnya itu apa? Untuk melakukan tambah dan apa? Tambah graf atau menampilkan, menjalankan grafnya itu. Nah, pada kelas graf itu kita memiliki construct, function construct gitu kan. Function construct ini dia itu merupakan function construct ini nanti yang akan menjadi apa? Penyimpanan sel graf default dictionary nanti. Nah, di sini yang akan tempat pengambilan atau menyimpan atau mengambil apa? Data yang sudah disimpan atau mengambil data yang sudah disimpan gitu, menyimpan data atau mengambil data yang disimpan, nanti akan disimpan ke graph ini, self graph. Nah, self ini maksudnya apa? Self ini itu objek turunan pada diri sendiri. Jadi init ini kan init jadi mengirim parameter self. Nah, self ini, self yang ada di dalam init inilah yang akan dipakai self yang ada di sini. Jadi dia akan dikirim gitu ke diri dia sendiri gitu. Nah, lalu di sini ada fungsi def add edge. Nah, def add edge ini itu berfungsi untuk menambahkan tepi ke grafik. Yang mana nanti kita akan menggunakan add edge ini seperti ini. Itu kan ada 01, 02. Itu maksudnya kita akan menambah graf, yang mana graf itu ada kalau misal 01 dan kalau 0 itu arahnya ada ke 1 dan ke 2. Nah, itu dan seterusnya gitu. Selanjutnya ada DFS util, yang mana DFS util ini akan fungsi yang digunakan oleh DFS. Berarti kita nanti aja dulu itu, lalu kita masuk sini dulu terlebih dahulu. Nah, DFS ada, baru kita membuat fungsi DFS. Nah, fungsi DFS ini itu fungsi utamanya gitu jadinya. Nah, fungsi ini itu akan menjalankan ini DFS ini. Jadi ini dia akan menjalankannya. Nah, jadi DFS dia akan mengirim parameter self dan v. Ya. Nanti kita akan mengirim, sini kan kita mengirim 2. Berarti 2 ini yang kita kirim. Jadi 2 ini adalah visitornya, yang mana visit, jadi self dia akan mengirim 2,
2 kita kita masukkan DFS util visit, lalu kita gunakan ini masuk ke sini gitu kan. Misal 2 kita kirim masuk ke sini, baru masuk ke DFS util, yang mana nanti DFS util inilah yang akan menjalankan nilai 2 tadi. Nah, terus visitornya itu 2 kan, jadi masukkan 2 itu ke add sini, lalu dia 2 itu masuk ke hasilnya. Misal gini ya, kita running-kan aja lah biar lebih enak contohnya gitu ya. Nah, kalau kita menjalankan 2 itu hasil akhirnya itu 2013 ya kan. Nah, jadi ketika mengirimkan 2 itu ada 20. Nah, 2 nanti dikirimkannya 2 kan, kirimnya 2, lalu kita naik bor in self. Nah, tetangga dari 2 itu apa? Di sini kan tetangga dari 2 itu ada, nanti dia akan masuk perulangan tuh kan. 2 udah di print di sini kan harusnya kan. Pertama 2 nih di print nih gitu. Nah, 2 yang di print tuh pertama, nanti spasi gitu kan. Nah, baru selanjutnya kita tetangga yang harusnya di sini hasilnya 0. Nah, dari tetangga 2 itu, tetangga 2 kan memiliki 2 0 dan 2 3. Nah, 2 itu dia akan masuk ke 0 dulu karena dia algoritmanya itu dia 2 ke 0 dulu gitu kan. Bukan kalau dia ketiga dia akan berhenti ketiga, 2 dan 3 aja gitu. Jadi dia akan 2 ke 0. Jadi di sini dia akan masuk ke perulangan. Jadi dia akan berulang ke tetangganya 2 itu 0. Nah, setelah masuk tetangga yang 2 0, baru kita jalankan DFS util lagi dengan mengirim self. Nah, self DFS util. Nah, masukkan 0 0 sini kan yang dikirimnya ke variabel self. Nah, baru 0 dimasukkan ke v. Nah, 0 jadi 2 0. Lalu masuk lagi sini, kita masukkan perulangan, seleksi lagi. Nah, setelah 0 itu apa? 0 memiliki 1. Nah, setelah 0 itu 1. Jadi ketika dia 1 masuk ke situ, jadi 1 disimpan ke self lagi, dia ngulang lagi ke DFS util, baru masuk simpan 1. Berarti tampilkan nanti 1. Jadi 2 0 1. Nah, setelah 1 dia masuk perulangan. Setelah 1 itu ada 2. Nah, karena 2 itu sama dia akan berulang lagi. Dia masuk 2 tetapi dia tidak akan menampilkan 2. Dia akan berulang lagi. Terus dari 2 ke 3 lagi. Jadi 2 0 1 3 gitu. Jadi DFS util ini dia untuk menampilkan DFS ini yang akan menjalankan dari fungsi ini gitu. Nah, jadi dia nanti akan menjalankan seperti itu fungsinya. Jadi setelah itu lalu kita lakukan eksekusi, yang mana kita akan menyimpan suatu variabel kita menyimpan ini kan kelas, kita memanggil kelas lalu kita simpan ke variabel g. Nah, jadi kita bisa g add age. Jadi di sini g add age ini ada 0 1 2 0 1 0 2 1 2 itu kita akan membuat suatu graph. Nah, di sini maksudnya membuat suatu graph tadi seperti contoh. Lalu di sini setelah itu baru kita runningkan DFS-nya. Kita runningkan DFS ini. Nah, runningkan DFS itu kita memanggil 2, yang mana kalau 2 jalurnya itu 2 0 1 3. Nah, kalau 1 harusnya jalurnya 1 2 0 3. Coba kita runningkan 1 2 0 3. Nah, lalu kita ganti 0. Nah, kalau 0 0 1 2 3. Ya kan? Nah, lalu kalau 3 itu hasilnya 3 aja harusnya. Nah, seperti ini gitu. Ini untuk DFS, algoritma DFS. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke algoritma ini BFS ya. Oke. Nah, algoritma BFS ini itu adalah breadth first search, yang merupakan suatu algoritma penelusuran graph yang berbeda. Pencariannya dilakukan tiap melebar tiap level. Secara umum algoritma BFS adalah sebagai berikut: kumpuli simpul V, lalu kunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul V. Selanjutnya simpul yang belum dikunjungi bertetangga dengan simpul yang dikunjungi, seterusnya. Oke, contohnya itu maksudnya gimana sih? Nah, misal kita ambil gambar grafiknya ya. Gini. Misal ini kita memiliki start dimulai dari 2. Nah, 2 itu simpulnya itu ada menuju 0 sama 3 gitu ya. Berarti dia pertama dimulai dari 2. Jadi 2 ke 0 dulu gitu kan. 2 ke 0. Jadi 2 0.
Terus kalau selanjutnya kita habiskan yang dua ini lagi. Jadi 20 23. Jadi 2023 baru 201 gitu. Jadi 2031 gitu. Jadi hasilnya kalau kita pakai algoritma BFS, jalurnya itu kalau dari 2 jadi kalau dari 2 0 3 1. Kalau dari 1 harusnya 1, nggak ada satu lagi ya, 2 0 1 2 0 3 gitu ya kalau dari 1. Kalau dari 2, kalau dari 0 jadi ada 1, terus kedua, terus ketiga gitu. Jadi 0 1 2 3 kalau dari 0 gitu. Oke, coba kita jalankan. Oke, pertama kita melakukan, oke, kita buat yang baru aja karena itu rada beda. Oke, pertama seperti yang sebelumnya tadi kita lakukan import dulu. Oke, selanjutnya kita membuat kelas ya, kelas graph-nya gitu ya. Oke, nah pada kelas graph-nya ini ya, pertama kita akan seperti tadi kita membuat konstruknya sama ini untuk melakukan menyimpan dan membaca list yang ada nantinya. Terus di sini ada add edge-nya juga gitu kan, sama kayak tadi. Lalu di sini ada BFS. Nah, perbedaannya untuk BFS ini ya, jadi kalau BFS ini jadi dia akan tandai semua simpul yang tidak dikunjungi. Nah, jadi dari self yang pertama tadi dari 2, nah dia akan menandai simpul yang tidak dikunjungi. Nah, dia akan masuk ke dalam antrian gitu. Setelah dia masuk kan append S. Nah, dia masuk ke queue atau antriannya nanti. Nah, dia ini kan buat sebuah antrian, nah queue append S, yang mana S nanti misal kita kan akan mengappend, kita buat semua dulu ya. Oke, kita BFS kan 2. Nah, jadi dari ini kan gitu kan, tandai semua ada, dia membuat BFS self gitu kan, BFS 2. Jadi kita mengirim 2 masuk ke antrian gitu. Dia masuk ke antriannya. Jadi 2 terus kita masukkan kan 2 nih, masukkan variabel S. Jadi masukkan ke queue. Jadi masuk ke dalam antrian queue, baru masuk S. Baru kita while kan, kita ulangi queue ini, kita akan masukkan, kita jalankan suatu while queue. Nah, pertama tadi queue per S ada 2. Jadi ada 2 aja, 1 tapi dengan bernilai 2. Terus queue 2, dia akan print, masukkan 2. Setelah 2 itu dimasukkan, dia akan kita pop, kita buang 2 tadi. Baru kita masuk lagi. Nah, dia yang mana self itu tidak sama dengan yang tadi. Nah, dia akan masuk yang tadi. Nah, jadi yang mana yang tadi tidak sama, jadi 2 0. Jadi kan 2 ke 0 dan ke 3 gitu kan. Berarti 0 dulu jadinya kan, 0. Masukkannya, jalankan lagi BFS ini. Terus berulang lagi. Oke, 0 tadi dihapus lagi. Jadi masuk ke yang 2 ke 3. Nah, 2 ke 3 masuk lagi gitu. Dan seterusnya sampai didapatkan 2031 gitu. Jadi dia DQ, jadi dia tiap simpulnya itu akan dihabiskan dulu tiap satunya gitu. Jadi misal seperti ini kan 2031 gitu. Nah, kalau 1 kan 1 ke 2 terus 03 gitu kan. Coba kita coba 1. Harusnya 21203. Ya kan? Nah, kalau 0 ya sama aja, 0123 gitu. Itu sih untuk BFS ya, memang rada membingungkan sih ya, karena ya ini menggunakan OOP ya, memang rada susah karena mutar-mutar gitu dibuatnya, karena kita memakai OOP gitu. Jadi ya seperti itu. Jikalau ada yang tidak dipahami, dipersilahkan
untuk bertanya. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.